Aku ingin mereview sebuah mobil. Mobil ini tuh yang cocok banget lah buat kamu yang masih muda gitu ya. Usianya kita 11-12 lah kayaknya. Jadi mobil ini tuh dibilang orang harganya tuh cukup ekonomis, dan untuk anak muda tuh udah paling cocok. Apalagi yang buat anak muda yang ingin nge-grab ataupun untuk profesi lainnya lah yang ingin cepat. Apalagi kayak kita nih di bidang kreatif. Mobil ini cocok banget. Mobil apa ya kira-kira? Yuk, let's go. Oke. Oke guys, ini dia mobil yang kita review. Tapi untuk detailnya lupa lah aku, Mat. Oh, lupa Gi? Iya. Oke, biar aku bantu ya. Kita review berdua ya. Aku masuk ke dalam ya. Oke, let's go. Ayo, oke. Oh iya, Mat. Tadi aku lupa detailnya. Detail lagi? Iya, tapi bentar. Kenapa itu? Aku mau nanya dulu nih, yang paling basic aja. Apa itu? Detailnya soal fisik ini dulu lah, itu gimana sih, Mat? Oh, untuk generasi yang terbaru ini udah berubah total Gi. Mulai dari depannya, belakang, samping itu udah fresh lah dibanding generasi sebelumnya. Fiturnya pun bertambah, interior pun seperti ini berubah, banyak perubahannya lagi. Fitur bertambah semualah. Mau kita bahas satu-satu? Oh, jelas dong. Kan di sini untuk mereview Daihatsu Ayla. Mulai dari mana mau kita review nih, Ki? Oke. Kita mulai dari tadi fisik udah ya. Fisik mana? Bagian depan? Ya, fisik bagian depan lah dulu. Bagian apa depan. Tuh? Yang terbaru ini. Yang terbaru nih ya, lampunya udah menggunakan LED kan. LED serta tampilan depannya itu udah berubah jauh lebih fresh dibanding generasi yang sebelumnya. Kalau untuk mesinnya itu dia udah menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder G. Sayangnya dia di downgrade dari segi silindernya kan. Dia itu untuk kode mesinnya itu WAVE dual VVTi dengan tenaga 87 horsepower dan torsinya 113 Nm. Oh, Mas. Kencang juga ya. Kencang untuk nggak apalah kencang sih Ki, untuk di perkotaan bisa lah. Total sih Ki, berubah total tuh kayak lampunya udah menggunakan LED, lampu utamanya. Lampu sinnya kayaknya masih halogen sih, halogen kan. Tapi lampu untuk utamanya itu udah full LED, tapi masih multi reflektor ya Ki. Belum ya, kayak sebelumnya kan halogen tapi udah proyektor. Itu Ki. Oh, udah proyektor ya? Ya, sebelumnya. Oh, cukup jauh juga ya perbedaan dari sebelumnya ya? Iya. Cukup jauh ya. Oke lah, kalau udah bagian depan tuh, Mat, mungkin banyak berubah ya. Dari segi sportinya juga ya mungkin ya. Terus, kalau bagian belakang apa nih perbedaannya dari seri sebelumnya? Kalau bagian belakang tuh desainnya udah berubah ya, berubah juga. Pokoknya udah full berubah lah. Cuman ada satu yang baru di pintu bagasi belakang tuh Ki, ada handle untuk buka pintunya Ki langsung. Jadi kita nggak perlu mengakses ke bagian supir untuk membuka pintu bagasi belakang Ki. Oh. Ada akses kilasnya juga di belakang kan. Ada akses apa itu namanya, tombol elektrik. Jadi kita tinggal buka aja gitu. Oke. Terus Mat, kok kaki-kakinya gimana nih? Ada nggak perbedaan dari seri sebelumnya? Kalau kaki-kaki sekarang Ki, dia udah menggunakan velg yang tipe R ini ya. Tipe R ini udah menggunakan velg warna hitam dengan size-nya ukurannya ring 14 dengan ukuran ban 175/65 Ki. Allah, udah zuhur ya kita ya di sini ya. Oke, tadi itulah ya untuk perbedaan bagian kaki. Terus tadi udah bagian depan, mungkin untuk pengguna anak muda. Bagian samping belum? Oh iya. Ya udahlah. Bagian samping apa nih bedanya? Bagian samping itu di bagian pintu juga Ki, kayak belakang kan berubah total, kayak ada inilah kayak
handle pintunya G. Handle pintu sekarang udah model tarik, dia tuh ada akses keyless-nya juga. Jadi kita tinggal kantongi kuncinya yang remote itu. Ya, segini amat ya. Kenapa itu Ki? Ini kakinya. Kenapa mentok? Ya cukup. Untuk size tinggi gua berapa Ki? Tinggi Ukuran badanmu? aku 178 mungkin ya. 178. Tapi masih dapat nggak space itu di kaki? Berapa jari lagi space itu? Ya tipis sih. Berapa jari? Coba ukur pakai jari. Nah nih, Berapa tuh Ki? 2 ya. Gempet lagi jari Ki, jangan jauh Ki. Gini kan? 3 lah ya. 3 apa 2? 3. 3 lah ya. Oke, 3. Kalau kepala Ki? Dengan tinggi gua yang gua bilang tadi itu berapa? 178 nih. Nah, segini ya. Berapa gitu? Dapat berapa tuh Ki? Berapa jari Ki? 4. Kalau bersandar mentok lah ya. Nggak? Bersandar ininya nggak ada hander. Oh, headrestnya ya, sayang kali, sangat disayangkan headrestnya nyatu ya. Headrestnya nyatu deh sama yang ini. Untuk seatbelt tengah ada lagi? Seatbelt Dia model tengah, gimana seatbelt tengah ada. Ada ya, model begitu ya. Ada. 2 titik deh ya. Iya. 2 titik. Ah, ini 1. Nih Seatbelt belakang itu. 1. Oh, seperti itu ya. Segini lah. Cuman ini kayak mana ya nyatunya ya? Enggak, bukan G, itu nanti nyatukan ke sini. Ini nyatukan ke lubang merah itu. Enggak, ini enggak. untuk bagian tengah. Oh, ini ya. Heeh. Oh, oke. Gini lah ya kurang lebih ya. Masukkan ke merah itu G. Coba. Soalnya agak kepo nih. Aduh, cukup jauh ya. Tarik lagi G. Cukup jauh nih, Mat. Sumpah. Tarik G. Tarik. Dia tuh ini dinaikkan. Ini reviewnya asli ya, guys ya. Enggak, ini asli beneran. Oke, Beneran tidak ada gitu yang ya? nggak ada yang ditipu-tipu, yang dibagus-bagusin, nggak ada. Oke, untuk tinggi size berapa? Tinggi berapa tadi? 178. 178 berat badan? Berat badan aku, nah itu tidak seimbang ya. Berat Ya, badan aku berapa? cuma 53 guys. Oh. Makanya Oke tidak lah. seimbang. Di bagian belakang itu ada apa Ki? Ada lampu ya? Ada lampu. Halogen kah? Nggak tahu. Kuning ya? Kuning. Halogen, masih halogen. Ya masih halogen, masih kuning. Halogen. Hand grip belakang Ki model lipat ya? Mana di Hand handphone? grip pegangan tangan atas Iya. Ki? Nah, model lipat ya. Masih standar ya guys ya. Untuk di bagian road trim belakang Ki, apa aja Ki? Ada cup holder nih ya? Cup holder. Holder udah pasti ya ada. Ini bagian dasnya ini. Ini Bagian door dashboard, trim. door trim, ada cup Cup holder, holder. ada laci ya. Bukan laci Ki, ada kayak tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan mungkin kecil-kecil mungkin masuk. Ya ada power window Ntar ya kita buka dulu ya guys ya. dan ada speaker di bagian bawah. Nah ya ini speaker. Speakernya mereknya apa, Mat? Oh, nggak tahu kayak nggak nampak di situ kan. Nah, oke lah, nanti kita search. Ya kita cari langsung tahu Ya, cari siapa tahu kan di JBL kan. pabriknya. Oh, JBL standar mahal dong. Oke, Ki, kita ke bagasi belakang Ki. Boleh, Bagasi yuk. belakang ya. Boleh. Kita review yuk. Kita ke belakang. Nah, ini dia Ki. Oke. Bagasi belakang. Wow. Ini ukuran bagasi belakangnya. Ya, lumayan cukup luas lah, ya. lumayan untuk angkat-angkat galon aqua. Kamera pun masuk di sini. Kamera jelas lagi. Tas ya kan. Untuk ban serepnya di bagian belakang ya. Oh iya, di bawah ya guys ya. Bagiannya. Dengan velg kaleng warna hitam ya. Dengan ban Campiro Eco ya. Dengan size 175/65 R14 juga, ring 14 sama. Dengan ban bawaan yang ban bawaan standar pasang itu ya. Cuman beda velgnya aja. Oke. Nah, ini dia tampilan belakangnya Ki. Ini tampilan belakang. Ini kebetulan tadi Oktan 92 Ki kan. Oh, ini oktan nomor. Ini apa maksudnya? Itulah minyak minimal apa bahan bakarnya. Oh, 92. ini. Nggak boleh di bawah itu Ki. Oh, nggak boleh di bawah itu ya? Ya, ini Ki, untuk bagian lampu perlampuan belakang masih full halogen Ki ya. Stop lamp, sen dan lampu mundurnya pun masih halogen Ki. Di sini ada high mount stop lamp Ki. High mount stop lamp di sini. Oh iya, garis ya. Wiper. Serta di bawahnya nggak ada apa-apa ya. Nggak ada kamera mundur. Oke, inilah bagasi Ela. Tapi coba kita lipat ya. Bagaimana vibes? Oke. Kurang lebih sih seperti ini ya. Dia itu tetap nggak rata. Karena memang bagiannya dia hanya 2 tempat duduk gitu.
Tapi kalau udah kayak gini kelihatan luas. Kalian mau buka tempat tidur pun tilam kayaknya masih bisa sih. Buat anak-anak muda yang pengen touring. Kan Itu untuk di bagian stereo polos sih kayak. Kalau Polos, mau nambah aksesoris bisa sih kayak apa tuh kayak untuk mengatur musik Ya. gitu kan di bagian tombol ini. Bisa kayak. Bisa ya, untuk mungkin di custom bisa jadi referensi juga mungkin ya. Bisa dituas kanan untuk lampu gitu, dituas kiri untuk wiper. Wiper. Oke, di sini Di Mak. bagian sini ada tombol pintu. Ya, bagian pintu autonya hanya sisi pengemudi ya, Ki. Oh. Ada tombol untuk pengaturan kaca spion, Ki. Elektrik, tapi sayangnya spionnya belum bisa lipat secara elektrik ya, masih ngaturnya aja yang elektrik ya. Itu Berarti spionnya belum bisa otomatis. belum Hmm. dilipat secara manual lah kayak tangan gitu. Mungkin di tempat duduk Pak ada yang ini, Mbak, ada yang cukup berbeda ya. Aku lihat di sini. Ada Ki, dia bagian headrest ini udah makin besar, makin panjang. Jadi menopang kepala, leher secara full kan Ki. Bagian speedometer pun ini Ki, ya emang masih biasa kan, masih cuman adalah update tim. Ya tampilan speedometernya bagus lah gitu kan. Kayak racing gitu ya. Udah ada tampilan odonya, ada indikator bensin, ada average, range, ya odo juga. Ini apa ini? Trip A, trip B, warna apa yang bisa dibilang ini ya? Warna oranye lah ya, warna oranye ember Lampunya, ya. Background apa? Backlightnya B warna oranye ember ya. Wah, ada sporty kala ya, Mas ya. Sporty sih nggak pala lagi ya, cuman standar lah. Standar ya. LCGC lah ya kan. LCGC. Oke. Ini kualitasnya apa aja, Mas? Kualitas door Door trim ini trimnya, ya masih berbahan plastik kasar lah gitu, tapi ada aksen garis juga seperti yang di dashboard itu ya. Ada power window gitu, keempat sisi kan, cuman yang autonya bagian sisi pengemudi. Ada pengaturan kaca spion, tapi yang elektrik cuman bagian kacanya aja ya, belum bisa lipat secara elektrik. Di sini ada tempat penyimpanan, di bawahnya ada cup holder dan speaker gitu. canggih ya. Ya standar lagi. Untuk mahasiswa mungkin dia udah cukup lah, Mas. Cukup lah. Cukup lebih dari cukup kayak. Taruh lo. Oke, kalau untuk head unitnya ini udah 7 inci ya, touchscreen dengan beberapa fitur seperti Android Auto, Apple CarPlay, sama Bluetooth untuk menyambungkan ke HP gitu. Oh, udah cukup canggih ya. Cukup canggih. Berarti pun kalau misalnya dia mau upgrade audio system sendiri gitu kan, udah lebih mudah gitu kayaknya ya. Nggak perlu bisa. Android tambahan kayaknya. Tinggal ganti bagian per audionya aja. Oke, mungkin kalau interior itu aja ya. Nggak, Fitur masih banyak gitu. masih banyak. Apalagi tuh, Mas? Seperti ke kaca depan, kaca belakang maupun ke kaki. Itu sih. Oke. Cuman dia udah cukup inilah ya, cukup maju lah ya. Cukup ya kalau bisa dibilang cukup maju karena digital sih penampilannya, tampilannya aja gitu kan. Dan juga dia cukup sporty gitu Iya, kan. karena udah beberapa ada teknologi canggih lah kayak start stop engine ini. Ya, ada fitur keselamatan stability control, udah ada. Kalau di generasi sebelumnya belum ada gitu. Oh, belum ada Ya, belum ada. stability control ya. Kita review ini kan transmisi manual nih kayak. Untuk di bagian dashboard ini kayak ada aksen garis-garis seperti ini kayak ya. Oke. Yang membuat dia mungkin dia biar nggak simple ya kan. Iya. Minimalis ya. Minimalis. desainnya. Kalau untuk bagian sun visor-nya ki polos ki ya, polos. Nah, kiri Ada perbedaan nggak dari yang sebelumnya? ada ki bagian kursi ini ki. Dia model kursinya ini udah makin besar ya, jok tapi emang masih jok pocong ki ya, nyatu headrest bagian depan ini, headrestnya nyambung, tapi udah makin besar. Jadi menopang kepala sama leher ini full lah ki. Oh ya kayak gini ya guys ya. Kelihatan. Jadi tapi bagian belakang masih sama ya? Kalau belakang rasaku ki ada downgrade sedikit ki bagian headrestnya. Sekarang headrestnya jadi nyambung ki kalau yang Ayla yang generasi terbaru nih ya. Kalau yang dulu rasaku terpisah ki headrestnya. Itu sih sayangnya, sangat disayangkan. Headrestnya nyambung. Ngecasnya ini untuk tempat casnya ini 12 volt 120 watt ki ya. Wow, cukup besar ya guys ya. Untuk sini sekelas mobil.
Ada tempat penyimpanan HP juga di sini. Pas kita ngecas kan ditaruh HP kita di sini. Jelas dong. Ada 2 cup holder. Oke, Kanan buat dan kiri kan. Minuman ya kan. Ada transmisi manual di tengah ini, Ki. Ada aksen karbon nih juga di sini, Ki. Di bagian dekat transmisinya. Itu Mat. Seperti kayak pengaturan AC-nya udah digital nih, Ki. Oke. Tapi sayangnya masih belum hadir arah semburan di bagian AC-nya ini, Ki. Jadi cuman fix ke wajah aja sih, ke atas aja, Ki. Nggak ada ke kaca depan, kaca belakang maupun ke kaki. Itu sih, Ki. Oke. Cuman dia udah cukup inilah. Apa ingin tanya-tanya boleh ke deskripsi langsung nomornya atau ke dealer Daihatsu langsung. Dan buat teman-teman juga yang suka nih konten-konten kita kayak review gini, ya kan, biar teman-teman tahu juga ya kan lengkapnya seperti apa. Soal mobil Ayla kayak aku nih kan, aku bertransformasi lah, banyak belajar lah dengan suhu samping kita nih. Enggak lah. Pemuha juga. Oh ya. Ya kalau teman-teman suka jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa follow juga TikTok kita, jangan lupa di like dan nonton sampai habis. Yang nggak nonton sampai habis pasti ketinggalan lah pastinya. Ada yang kalian tidak tahu karena hal-hal terpenting terkecil akan ada di channel ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you Raf Otomotif.